Di abad ke-14, lebih dari 25 juta orang tewas. Sepertiga dari seluruh populasi Eropa pun terhapus dari peta. Mereka tidak mati di medan perang. Mereka juga tidak mati karena kelaparan, tapi mereka dibantai oleh sebuah entitas pembunuh yang bahkan mereka tidak bisa lihat. Bayangkan, Anda hidup di masa itu, tetangga Anda yang sehat bugar di pagi hari, tiba-tiba demam tinggi di malam hari. Tubuh mereka pun dipenuhi dengan benjolan hitam yang membusuk dan mengeluarkan nanah. 3 hari kemudian, mereka tewas dalam penderitaan yang luar biasa. Tanpa antibiotik, tanpa mikroskop, tanpa tahu apa yang sedang menyerang mereka. Saya, Dr. Cliff, spesialis mikrobiologi klinik, dan di Mikrobiologi Gyana Yatra hari ini, kita tidak hanya akan membahas sejarah. Kita akan membedah anatomi dari pembunuh berantai paling sukses sepanjang sejarah umat manusia. Misteri mutasi genetik yang menyelamatkan sekelompok orang, dan bagaimana kiamat mikroskopis ini ternyata pernah mendarat di bumi pertiwi kita. Tolong simak video ini sampai habis, jangan di skip, mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita menyalahkan bakterinya, kita harus melihat bagaimana kepanikan dan ketidaktahuan manusia justru menjadi sekutu terbaik bagi sang wabah. Ketika Black Death menghantam Eropa melalui kapal-kapal dagang dari Asia Tengah pada Oktober 1347, dunia medis abad pertengahan benar-benar buta. Dokter-dokter terbaik pada masa itu percaya bahwa penyakit ini disebabkan oleh miasma, atau udara beracun yang berbau busuk. Karena teori udara beracun ini, mereka memakai topeng kulit berbentuk paruh burung yang diisi dengan rempah-rempah dan bunga mawar. Semata-mata, ini dilakukan untuk memblokir bau busuk dari tumpukan mayat. Kebodohan pun tidak berhenti sampai di situ. Karena panik, pemerintah menutup pemandian umum dan mencurigai kucing sebagai pembawa sial lalu membantainya secara massal. Ini adalah kesalahan klinis yang paling fatal dalam sejarah. Dengan matinya populasi kucing, musuh yang sebenarnya justru berpesta pora. Populasi tikus hitam meledak tanpa kendali, membawa sang malaikat maut masuk ke setiap rumah manusia. Pelaku utamanya baru ditemukan ratusan tahun kemudian di Hong Kong pada tahun 1894 oleh Dr. Alexander Yersin. Namanya Yersinia pestis, sebuah bakteri gram negatif berbentuk Coccobacillus. Namun, bakteri ini tidak memiliki sayap. Ia membutuhkan sebuah kendaraan lapis baja untuk menembus kulit manusia. Kendaraan itu adalah seekor kutu tikus spesifik bernama Xenopsila chaopis. Apa yang terjadi di dalam perut kutu ini adalah sebuah mahakarya evolusi yang sangat kejam. Bakteria Yersinia pestis masuk ke saluran pencernaan kutu dan membentuk biofilm, yaitu koloni bakteri lengket yang menyumbat total katup lambung sang kutu. Kutu ini sekarang kelaparan hebat. Ia menjadi agresif dan melompat ke kulit manusia. Ia pun menggigit secara brutal, berusaha menghisap darah. Tapi, karena lambungnya tersumbat, darah yang ia hisap membentur sumbatan bakteri tersebut dan akhirnya kutu itu memuntahkan kembali darahnya bersama jutaan bakteri Yersinia pestis langsung masuk ke dalam aliran tubuh manusia. Satu gigitan kecil dan hitung mundur kematian dimulai. Sekarang kita melompat ratusan tahun kemudian ke awal abad 20, di mana monster mikroskopis dari Eropa itu akhirnya mendarat di tanah air kita. Pada tahun 1911, wabah pes menyebar dari pelabuhan Surabaya menjalar ke Malang. Ribuan rakyat Jawa pun tewas secara tragis. Desa-desa diisolasi dan rumah-rumah dibakar untuk memutus rantai penularan. Di titik kritis inilah lahir sebuah legenda medis. Ketika dokter-dokter kolonial Belanda gemetar ketakutan dan menolak masuk ke zona merah karena takut tertular, muncullah seorang dokter pribumi yang dengan sukarela terjun ke epicentrum kematian, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau sendiri masuk ke gubuk-gubuk bambu yang pengap, memeriksa pasien-pasien yang tergeletak sekarat tanpa perlindungan yang memadai. Beliau juga memberikan kenyamanan medis di saat semua orang menjauh. Bahkan, beliau mengadopsi seorang bayi yatim piatu yang orang tuanya tewas karena pes, dan beliau memberikan nama kepada bayi tersebut adalah Pes Jati. Ini adalah sebuah simbol dedikasi klinis yang melampaui rasa takut akan maut. Lalu, kengerian anatomis apa yang sebenarnya dihadapi oleh Dr. Cipto? Sebagai mikrobiolog, kita mengenal 3 manifestasi utama bakteri Yersinia pestis berdasarkan jalur inokulasinya, yaitu yang pertama adalah bubonic plague. Ini adalah bentuk paling umum. Bakteri masuk melalui gigitan kutu, yaitu Xenopsila chaopis. Bakteri pun bermigrasi melalui sistem limfatik menuju kelenjar getah bening regional.
Dalam 2-8 hari, terjadi limfadenopati supuratif yang sangat nyeri atau bubuk. Tanpa intervensi antibiotik, angka mortalitas mencapai 40 hingga 60%. Bentuk kedua adalah septicemic plague, di mana bentuk ini bisa terjadi secara primer melalui inokulasi langsung ke aliran darah atau sekunder jika bakteri dari bubu menyebar secara hematogen. Inilah fase yang paling brutal, di mana fase ini memicu disseminated intravascular coagulation atau DIC. Mikrotrombus akan menyumbat pembuluh darah perifer, menyebabkan nekrosis akral pada ujung jari kaki dan hidung, jaringan menghitam pekat dan pasien masih bernafas. Visual inilah yang mempopulerkan istilah Black Death. Mortalitasnya mendekati 100% jika tidak segera ditangani. Dan bentuk yang paling terakhir adalah pneumonic plague, di mana ini adalah bentuk yang paling mematikan dan satu-satunya menular antar manusia melalui droplet atau aerosol. Bentuk ini bisa terjadi sebagai komplikasi hematogen dari bentuk lain, atau bisa langsung melalui inhalasi atau kita sebut sebagai primer. Pasien pun mengalami pneumonia berat dengan sputum berdarah. Tanpa pengobatan dalam 24 jam pertama, mortalitasnya adalah 100%. Di tengah lautan kematian di Eropa, ada satu anomali statistik. Komunitas Yahudi Eropa yang memiliki garis keturunan Timur Tengah anehnya mencatat angka kematian wabah yang sangat rendah. Orang-orang abad pertengahan pun mengira mereka memakai ilmu sihir, yang berujung pada pembantaian tragis kaum minoritas ini. Namun, biologi molekuler saat ini sudah membongkar rahasianya. Ini bukan sihir, tapi ini adalah evolusi DNA. Bakteri wabah punya senjata rahasia untuk mematikan alarm radang tubuh kita. Namun, orang-orang Timur Tengah ini membawa penyakit genetik resesif kuno bernama Familial Mediterranean Fever. Mutasi FMF ini membuat tubuh mereka memproduksi protein penanda bahaya bernama pirin yang posisinya selalu menyala. Saat bakteri mencoba membisukan alarm, gen pirin menolaknya. Sistem imun langsung menghancurkan Yersinia sebelum menyebar. Penyakit genetik ini secara ironisnya menjadi baju zirah tak kasat mata untuk orang-orang ini. Mungkin sebagian besar dari kita mengira monster ini sudah punah. Tapi sayangnya itu tidak terjadi. Yersinia pestis pun masih bersirkulasi liar di populasi marmut, prairie dog, dan tikus liar. Kasus pes masih terus meletup setiap tahun di Madagaskar, Kongo, Peru, hingga Amerika Serikat. Lebih menakutkannya lagi, CDC menjadikan bakteri ini sebagai ancaman bioterrorisme kategori A. Kenapa? Karena pada Perang Dunia Kedua, Unit 731 Jepang membuktikan bahwa menjatuhkan kutu terinfeksi dari pesawat bisa memicu kiamat pneumonic plague. Jika bakteri ini disebar lewat udara di stasiun kereta yang padat hari ini, gejalanya akan disangka flu biasa. Sampai ribuan orang mulai batuk darah dan terlambat untuk diselamatkan. Untungnya hari ini kita punya antibiotik untuk menumpasnya, sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh dokter-dokter di masa lalu. Sejarah Black Death dan heroisme Dr. Cipto memberi kita cermin yang kontras. Di satu sisi, ketakutan manusia memicu kebodohan, di mana di sini membantai hewan pelindung dan membunuh sesamanya karena rasisme. Di sisi lain, sains dan dedikasi medis melahirkan pahlawan sejati. Ratusan tahun sudah berlalu, dan ketika pandemi modern menghantam kita kemarin, pola kepanikan itu sempat berulang. Ingatlah, dalam dunia mikrobiologi, musuh paling mematikan bukanlah entitas mikroskopis yang tidak bisa kita lihat, melainkan ketidaktahuan yang terus kita pelihara. Saya Dr. Cliff, spesialis mikrobiologi klinik. Terima kasih sudah bergabung di Mikrobiologi Giana Yatra. Jangan lupa subscribe, tetap rasional, tetap belajar, dan sampai jumpa.